Bab 537. Biasa saja. Semua orang yang ada di dalam tempat seni bela diri Beidou terbangun setelah mendengar suara Erik. Mereka segera berlari keluar dan berdiri di tengah-tengah aula yang runtuh itu sambil memasang ekspresi terkejut. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya seorang pria berkumis. Erik mengulurkan tangannya ke arah pria itu dan pria itu langsung terbang mengarah ke arah Erik. Erik lalu mencekik lehernya dengan erat sambil berkata, "Suruhlah Jimmy keluar sekarang juga. Aku hanya memberi waktu selama 5 menit untukmu. Aku akan membunuh satu persatu orang yang ada di sini setiap kamu melewati 1 menit." Setelah mengatakan itu, Erik pun melemparkan pria berkumis itu ke sisi lain. Pria berkumis itu segera bangkit berdiri dan berlari masuk ke dalam tempat seni bela diri itu. Jimmy yang saat ini sedang minum teh di dalam tempat seni bela diri itu tentu saja mendengar suara teriakan Erik, namun dia tidak menghiraukannya dan tetap menikmati teh yang terhidang itu. "Tidak baik," kata pria berkumis itu setelah tiba di depan Jimmy. "Erik sedang berteriak di luar dan dia menyuruhmu untuk segera keluar. Kalau tidak, aku sudah mendengar semua itu," kata Jimmy dengan datar. "Duduklah dan minum teh bersamaku." Jimmy menuangkan segelas teh untuk pria berkumis itu. Pria berkumis itu kembali berkata dengan penuh khawatir, "Tuan Jimmy, jika kamu tidak keluar, mungkin akan terjadi pembunuhan di luar sana." Jimmy melirik ke arah pria berkumis itu dan ia tiba-tiba mengeluarkan pedangnya, lalu mengarahkan pedang ke arah tubuh pria berkumis itu. Pria berkumis itu terlihat begitu ketakutan dan tubuhnya mulai gemetaran. Ketika ia kembali membuka matanya, ia melihat Jimmy sedang meremas seekor lalat yang ada pada tangannya. Pria berkumis itu merasa begitu terkejut, karena tusukan pedang itu mampu membelah tubuh seekor lalat. "Teknik pedang seperti apa ini? Menurutmu, apakah teknik pedangku ini bisa mengalahkan Erik?" kata Jimmy dengan datar sambil meletakkan pedang itu. Pria berkumis itu segera memberi hormat, "Tidak ada yang bisa mengalahkan teknik pedang yang Tuan Jimmy kuasai ini. Tuan pastilah bisa memenggal kepala pria yang bernama Erik itu." Jimmy tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi menemui Erik nanti." Saat ini, Erik sedang menatap semua orang itu dengan tatapan yang dingin. Mereka semua ingin melarikan diri, namun tubuh mereka terasa seperti membeku dan tidak bisa bergerak. Erik melihat ke arah jam tangannya dan berkata dengan nada yang dingin, "Masih ada 1 menit lagi, jika dia tidak keluar, maka aku akan membunuh kalian semua." "Jangan!" teriak seseorang dengan ketakutan. Erik menatap mereka dengan tatapan yang dingin dan sebuah energi keluar dari tubuhnya, lalu menghancurkan kepala orang yang berteriak itu. "Jangan terlalu banyak omong kosong," kata Erik dengan nada dingin. Tidak tahu mengapa energi di dalam tubuh Erik bisa mencapai titik tertinggi di saat ini. "Tuan Qin, hal apa yang membuat kamu marah besar seperti ini?" Saat ini, Jimmy pun berjalan keluar dengan perlahan. Dia memasang senyuman pada wajahnya dan terlihat sebuah pedang pada tangannya. Rambutnya yang panjang itu tidak diikat dan dibiarkan tergurai pada punggungnya. Erik mengedipkan matanya dan berkata, "Bukankah kamu berkata kamu ingin menantang aku? Aku telah datang menemuimu sekarang." "Oh." Jimmy sedikit terkejut, "Bukankah waktu yang kita tentukan sebelumnya adalah lusa? Kenapa Tuan Qin tidak menepati janji?" Erik tersenyum dingin dan berkata, "Aku sudah tidak sabar untuk memenggal kepalamu." Jimmy lalu berkata, "Tuan Qin, kamu adalah orang yang sangat aneh. Sebelumnya aku telah menantang kamu, namun kamu selalu menolak aku. Hari ini, kamu malah begitu bersemangat. Aku sangat bingung akan aksimu ini." "Tidak perlu omong kosong," Erik kembali berkata, "aku tidak punya banyak waktu untuk basa-basi denganmu." Jimmy lalu meraih pedangnya dan berkata, "Baiklah, aku akan mengikuti alurmu." Setelah itu, Jimmy pun menarik pedang itu dari bagian pinggangnya. Dia lalu mendekati Erik dengan kecepatan tinggi dan meninggalkan bekas di tengah udara. Shat! Cahaya yang dipantulkan dari pedang itu menghantam ke arah kepala Erik dengan cepat dan kuat. Brak! Tetapi Erik mampu menjepit pedang itu menggunakan kedua jari telunjuknya dengan mudah. "Kecepatan gerakan Tuan Qin sangatlah tinggi," kata Jimmy sambil mengedipkan matanya. "Sepertinya aku harus..." Brak!
Jimmy belum menyelesaikan perkataannya dan dia seketika terbengong. Pedang miliknya itu bahkan dipatahkan oleh Erik hanya menggunakan 2 jari telunjuk. Duar. Setelah itu, Erik langsung mendaratkan tinjuannya yang berwarna emas itu ke arah Jimmy dan membuat Jimmy terbang jauh. Tubuh Jimmy terlempar sejauh puluhan meter dan darah dari dalam tubuhnya mulai mengalir keluar. Saat ini, dia terlihat begitu tidak berdaya. Semua orang menelan liur setelah melihat adegan ini, mereka bahkan tidak berani mempercayai apa yang baru saja mereka lihat ini. Master pedang yang berasal dari kota Sakura itu bahkan bisa dibunuh hanya dalam hitungan detik. Kamu. Jimmy berusaha bangkit dari atas lantai, namun saat ini Erik sudah tiba di depannya dan menginjak bagian dadanya. Dirinya yang baru saja hendak bangkit itu kembali terjatuh. Jangan sia-siakan waktuku, kata Erik dengan nada yang dingin, lepaskan jiwa yang ada di dalam tubuhmu ini. Jimmy merasa begitu tidak senang dan dia berusaha melawan. Namun dia sama sekali tidak bisa bangkit berdiri. Di saat ini, aura pada tubuh Jimmy seketika berubah dan tingkat energi di dalam tubuhnya seketika mencapai tingkat maksimal. Sebuah energi yang mengerikan langsung mengelilingi Jimmy dan tersebar ke segala arah. Erik berjalan mundur beberapa langkah sambil menatap Jimmy dari kejauhan. Jimmy pun bangkit berdiri dan kondisinya saat ini terlihat sama dengan waktu itu. Kedua matanya terlihat mulai memerah. Penduduk kota G yang sangat kuat, kata Jimmy dengan suara yang berat, kamu membuatku merasa terkejut dan menjadi lebih semangat. Sebuah jiwa yang telah mencapai fase kesempurnaan tidaklah ada apa-apanya bagiku, kata Erik dengan nada dingin. Kemampuan yang dimiliki pemimpin partai Yin Ming ini jauh lebih hebat dibandingkan orang yang telah mencapai fase kesempurnaan. Lagi pula, jiwa yang ada di dalam tubuhnya itu hanyalah seorang pemimpin generasi muda, yaitu Jaeksu. Erik tetap saja bisa mengalahkannya, bukan? Apalagi jiwa ini berasal dari kota Sakura. Kamu tidak akan pernah mencapai fase kesempurnaan seumur hidupmu, kata Jimmy dengan datar. Kamu sepertinya juga tidak memiliki kemampuan untuk mencapai fase kesempurnaan. Ketika mereka sedang berbicara, tubuh Jimmy mulai terbang melayang dan sebuah energi yang menyeramkan mulai menutupi segala sisi tempat seni bela diri Beidou itu. Tubuhnya dibungkus oleh sebuah lapisan merah yang memiliki aroma darah amis dan kondisi ini terlihat begitu misterius. Tubuh Erik juga mulai berubah menjadi warna hitam keemasan dan mulai terjadi bentrokan di antara kedua cahaya itu. Orang-orang yang berada di sekitar area itu langsung mengalami pendarahan dan bahkan ada yang terjatuh. Erik menatap Jimmy dengan tatapan yang dingin sambil berkata, aku mengira kamu benar sudah mencapai fase kesempurnaan. Namun jika dilihat dari kondisimu saat ini, sangatlah biasa saja. Jimmy pun berkata dengan datar, aku sudah mencapai fase kesempurnaan, hanya saja aku sedikit kesulitan untuk menyatukan jiwaku dengan tubuh ini. Kalau tidak, apakah kamu mengira kamu masih bisa berbicara denganku saat ini? Aku tidak lagi memiliki banyak waktu untuk omong kosong denganmu, teriak Erik dengan keras dan tubuhnya seketika melayang tinggi. Tinjuan berwarna emas itu terlihat seperti sebuah meteor yang sedang jatuh dari atas langit ke arah Jimmy berada. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.